Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 8 Juli 2024, bertepatan dari 2 Muharram 1445 Hijriah, kita akan membuka kitab yang baru, yang mana kitab ini berhubungan dengan ilmu hadis. Kitab yang membahas tentang permasalahan al-jarh wa ta'dil. Dan kitab ini dari kitab yang telah kita pelajari dhawabit al-jarh wa ta'dil, dan kita masuk kepada aplikasi ataupun penerapan menghukumi dari rawi-rawi hadis. Maka kita yang membutuhkan kepada ilmu ini, maka kita akan mengaplikasikan pelajaran yang kita pelajari dari dhawabit ilmi jarhi wa ta'dil dengan menghukumi rawi-rawi yang ada di kutubis sittah. Dan makna kutubis sittah adalah kitab al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Abi Daud, serta Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasai. Maka rawi-rawi yang ada di kitab tersebut insya Allah akan kita pelajari bagaimana kedudukan mereka, bagaimana menghukumi rawi. Maka ketahuilah ya ibadallah, ilmu hadis ilmu yang sangat agung, dinamakan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi dan yang lainnya asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena agama Islam yang kita beragama padanya, yang mana Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam, seperti ucapannya inna dina indallahil Islam, tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Dan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama Islam selain dari agama Islam, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang khosara, merugi di dunia, dan di hari akhirah tidak akan diterima agamanya. Maka agama Islam agama yang hak, dan agama Islam dijaga oleh Allah dari kehancuran seperti agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti agama Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa yang mengajak kepada tauhid, mengajak penyembahan hanya kepada Allah. Maka kemudian ditahrif, hancur kitabnya, Injil direkayasa menjadi penyembah kepada selain Allah, dengan disebut di dalamnya Trinitas, menyembah Allah Bapa, dan Yesus Kristus disebutkan dengan Allah Anak, dan juga Ruhul Kudus ataupun Bunda Maria dikatakan sebagai istri Allah, maka mempunyai anak namanya Yesus Kristus. Maka ini penghinaan bagi Allah. Dan begitupun di ajaran Yahudi diangkat Uzair yang merupakan nabi menjadi anak Allah. Maka agama-agama selain dari agama Islam yang asalnya samawi, agama dari langit, itu telah dirusak oleh manusia. Namun agama Islam, maka Allah telah berjanji untuk menjaganya. Seperti Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka sungguhnya kami yang menurunkan
agama ini dari Al-Quran dan Sunnah, dan sungguhnya kami yang pasti akan menjaganya. Dan agama Islam terdiri dari dua sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, dan dia adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, dan dari Jibril kepada Nabi Muhammad dengan sab'a ahrufin, dengan 7 dialek bahasa Arab. Maka ini Al-Quran, ucapan Allah, kalamullah, yang menjadi sumber landasan. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk menjelaskan tentang perkara-perkara di dalam beragama Islam. Maka dijelaskan di dalamnya perkara-perkara tentang permasalahan tauhid, tentang fikih. Maka Allah menyebutkan di awal surat Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Qiraah yang kami baca tentunya qiraah bukan dari Hafs an Asim, tetapi qiraah Wars an Nafi'. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bagaimana ucapan Allah Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan. Anzalnahu ilaika, kami menurunkan kepada kamu dalam keadaan uhkimat, dalam keadaan muhkamah, sangat jelas, dan dalam keadaan sebagai penjelas realisasi dari alla ta'budu illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Maka disebutkan oleh ahlu tafsir di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran sebagai penjelas dan sebagai sumber pendalilan dari agama Islam yang menjelaskan alla ta'budu illallah, yang merupakan intinya adalah melaksanakan tauhid, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka ini pendalilan bahwa Al-Quran sumber dari hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber dari hukum di dalam agama Islam, hadis-hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Definisinya adalah apa-apa ma'udifa ilan Nabi min qaulin wa fi'lin wa taqrir. Apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi, baik dari perbuatan, baik dari ucapan, ataupun takrir perbuatan sahabat di depan Nabi dan Nabi menyetujuinya, ini dinamakan sumber landasan hukum hadis. Dan hadis ini jangan salah kaprah, dia adalah dari Allah juga. Bukan hadis maknanya bebas dari Nabi Muhammad mempraktekkan apa saja sehingga dipikirnya hadis itu tidak ada urusannya dengan agama Islam ataupun dengan Allah. Maka justru ini adalah dari Allah pula. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, in huwa illa wahyun yuha, bahwa apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan dari ucapan Nabi Muhammad, tetapi wahyun yuha, tetapi dia adalah wahyu yang Allah turunkan. Maka Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka apa yang diucapkan dari Muhammad dan perbuatannya dan takrirnya bukanlah dari perbuatan Muhammad itu sendiri, tetapi dia adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Dari sini menjadi pendalilan bahwa Al-Quran dengan Sunnah sama-sama dari Allah, dan Al-Quran menjelaskan
dari sunnah dan sunnah lebih menjelaskan dari Al-Quran. Maka oleh sebab itu sunnah-sunnah Nabi banyak mentafsir ayat Al-Quran dan banyak menjelaskan bagaimana lebih detail prakteknya. Seperti contohnya salat. Di Al-Quran hanya disebutkan perintah wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Lalu apakah disebutkan bagaimana takbiratul ihram? Dan apakah disebutkan doa iftitah di Al-Quran? Dan apakah disebutkan bagaimana melaksanakan ruku dan doa ruku, dan sujud dan doa sujud? Jawabnya tidak. Ini semuanya di hadis. Maka hadis adalah penjelas dan penyempurna dari Al-Quran. Maka sangat salah orang-orang yang memahami bahwa kami cukup beragama ini dengan Al-Quran saja, karena itu kalamullah. Adapun hadis, maka ucapan manusia, ucapan Muhammad. Ini perkara yang sangat salah kaprah, gagal faham, bisa mengajak kepada kekufuran. Maka telah datang di dalam hadis dari Ibnu Ma'di Yakrib yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Hadis ini hadis yang sahih. Sayati rajulun, akan datang seseorang yang mana dia bertelekan dan mendapatkan khobar-khobar dari hadis, kemudian dia mengatakan yakfina fi tahlil wa tahrim ma anzalallah minal Qur'an. Maka cukuplah kami menghalalkan dan kami mengharamkan dari perkara-perkara yang cukup dari Al-Quran saja. Maka akan ada, kata Nabi, orang yang bertelekan dan berkata cukup kami menghalalkan dan mengharamkan dari Al-Quran saja, tidak mau dari As-Sunnah. Maka kemudian Nabi menjelaskan bahwa laqad utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu. Maka aku telah diberikan wahyu oleh Allah al-kitab, yakni Al-Quran, wa mithlahu, dan yang sepertinya, ma'ahu, dengan Al-Quran itu apa? Hadis-hadis Nabi. Maka hadis-hadis Nabi ini yang wa ma yantiqu anil hawa, bukan dari lisan Nabi tetapi dari wahyun yuha, itu menjadi pedoman bagi kaum muslimin. Bahkan tidak diterima amalan dari ibadah kecuali harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Menunjukkan bahwa perkara ini sangat agung. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah disebutkan, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Di riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang mana dia tidak sesuai dengan sunnah-sunnahku, maka dia tertolak. Maka di sini terbayang bagaimana usul dari ilmu hadis, perkara yang sangat penting di dalam peribadatan. Karena Nabi telah mengatakan, barang siapa yang dia itu melaksanakan ibadah dan tidak sesuai dari sunnah-sunnahku, maka tertolak, ibadahnya tidak diterima. Maka ini perkara yang sangat urgen untuk mempelajari ilmu hadis. Maka dari sinilah bagaimana dulu Abdullah ibnu Amr ibn al-As di saat mendapatkan syubhat dari kelompok Quraisy, di hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan hadis ini sahih, berkata Abdullah ibnu Amr ibn al-As, penulis hadis, katabtu kulla syai'in min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku menulis semua hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uridu an ahfadhahu. Aku menginginkan untuk menghafalnya. Fanahatni Quraisy. Kemudian melarangku kelompok Quraisy. Faqala li, dan dia berkata kepadaku, orang Quraisy ini, hal katabta kulla syai'in minhu wa huwa fir ridha wa huwa fil ghadab.
Maka apakah kamu menulis dari dia dan dia sama seperti kita manusia Muhammad itu? Kadang-kadang marah tidak terkontrol. Kadang-kadang terlalu senang tertawa, tidak terkontrol dari ucapannya. Maka apakah kamu menulis dan menghafalnya semuanya? Seakan-akan dia itu maha benar. Maka tawaqqatu fi qalbi. Maka di hatiku syubhat ini membuat perkara. Maka aku adukan kepada Nabi setelah dia beberapa hari tidak menulis hadis. Maka di saat diadukan kepada Nabi, apa kata Nabi? Uktub walladhi nafsu biyadih. Uktub walladhi nafsi biyadih. Tulis. Demi Allah, Allah yang mana memegang jiwaku di tangannya. Ma kharaja min fi illa haqqun. Tidaklah keluar dari dari mulutku kecuali kebenaran. Tulis semuanya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa hadis-hadis nabawi itu adalah hujjah bagi kehidupan kita di dalam beribadah, di dalam berakidah, di dalam bermuamalah dengan manusia, dan menjadikan kita mempunyai akhlak yang baik. Semuanya ada ajaran dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh sebab itu di Al-Quran kita diperintah untuk mengambil Al-Quran juga hadis Nabi. Di mana di Al-Quran disebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintah oleh Nabi ambillah, taatilah, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkanlah. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa apa-apa yang ada pada Nabi Muhammad adalah hadis-hadis yang mulia yang menjadi pedoman bagi kita, dan ditutup dengan ucapan Allah Jalla wa Ala atas Nabi kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Maka telah ada suri tauladan bagi Nabi kita, yang mana dia itu uswatun hasanah, suri tauladan bagi orang-orang muslim yang mangkana yarjullaha wal yaumal akhir, yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan beriman kepada hari akhir, agar mengikuti ajarannya, mengikuti hadis-hadisnya. Maka selesai dari permasalahan kepentingan kita untuk mengambil hadis-hadis Nabi, tinggal yang jadi masalah sekarang. Nabi telah meninggal. Jarak antara kita dengan Nabi 1445 Hijriah atau 1400 Hijriah. Maka bagaimana kita mengamalkan dari ucapan Nabi yang bedanya dengan kita 1400 tahun, bukan sepekan yang lalu, bukan setahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu. Nabi berkata demikian, 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya yang besar, bagaimana dari jarak 1400 tahun yang lalu sampai kepada kita dan kita mengamalkannya? Apakah benar dari Nabi atau tidak? Maka ini syubhah yang kedua. Kalau tadi syubhah yang telah kita bahas, kenapa kita harus mengambil dari Nabi, padahal Nabi manusia, seperti ucapan Quraisy, atau seperti di dalam hadis, cukuplah bagi kami penghalalan dan pengharaman itu dari Al-Quran, karena Al-Quran ucapan Allah. Adapun Nabi, maka dia manusia. Maka selesai kita jawab dengan ayat-ayat yang tadi kita bahas dan hadis-hadis, bahwa Al-Quran wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, seperti sunnah. Dan juga di hadis, laqad utitu Al-Qur'ana aw al-kitab wa mithlahu ma'ahu, dan juga hadis yang sepertinya. Dan bahkan dijadikan hadis Nabi itu pedoman diterima dan ditolaknya amalan. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sekarang syubhat yang kedua. Okelah, kita harus
melaksanakan agama ini dengan mengikuti sunnah Nabi. Karena dia adalah utusan Allah dan ucapan-ucapannya, perbuatannya dan takrirnya itu adalah semuanya dari Allah. Oke, kita ikut. Namun dia berikan syubhat yang kedua. Namun yakin antum sekarang melaksanakan apa yang dulu Nabi laksanakan? Khobar-khobar yang sekarang saja, apa yang terjadi di luar dari negeri kita, itu bisa jadi benar atau tidak? Maka apalagi dengan khobar 1400 tahun yang lalu. Ini syubhat yang kedua. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya, alhamdulillah, Allah telah menjadikan bagi agama Islam bahwa agama ini tasalsul. Dia itu akan estafet dari Nabi terus kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari para tabi'in kepada itba'ut tabi'in, dari para itba'ut tabi'in sampai ilmunya kepada kita dari kitab-kitab mereka. Ini jawaban kita kepada mereka. Mana dalilnya? Hadis di antaranya dari Ibni Abbas yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Nabi kepada para sahabat, tasma'un anni wa tasma'una minkum wa yasma'un mimman sami'a minkum. Apa makna hadis ini? Berkata Nabi kepada para sahabat, tasma'un anni, kalian wahai para sahabat akan mengambil ilmu estafet dariku. Siapa? Para sahabat mengambil dari Nabi. Ilmunya estafet diambil. Tasma'un anni, kalian para sahabat akan bersambung sanadnya kepadaku. Wa yasma'una minkum, dan kalian para sahabat yang mengambil ilmu dariku, aku meninggal, ilmu ada di tangan kalian. Yasma'un minkum, di sana ada next generation dinamakan tabi'i, mengambil dari para sahabat. Yasma'un, mereka mendengar para tabi'i, minkum, dari kalian. Tidak cukup dengan itu, wa yasma'una mimman sami'a minkum, dan akan mendengarkan kelompok next generation yang lain, itba'ut tabi'in, yang mana mereka mendengar dari yang mendengar dari kalian. Siapa yang mendengar dari para sahabat? Tabi'in. Maka itba'ut tabi'in akan mendengar dari tabi'in. Maka hadis yang agung ini yang sahih tadi telah kita hukumi dan dihukumi oleh Syekh kami Muqbil sahih. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita. Dan bahkan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarfu Ashabil Hadis, kemuliaan dari ahli hadis, disebutkan hadal hadis bisyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa hadis ini kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ilmu yang datang dari Allah kepada Nabi itu akan terus mengalir sampai detik ini kepada manusia. Karena apa? Nabi mengatakan, ilmu yang ada padaku dari Allah didengar oleh kalian wahai para sahabat. Meninggal Nabi, ilmu ada di para sahabat, kalian pun akan diambil ilmunya dan didengar oleh tabi'in. Dan meninggal kelompok at-tabi'in, sahabat, ilmu ada di tabi'in, dan para tabi'in akan diambil ilmu oleh para khulafa, oleh itba'ut tabi'in. Dan para itba'ut tabi'in menulis kitab, dan sampailah kitab-kitab di maktabah-maktabah kita, dan itulah yang sampai kepada kita sanadnya dengan sanad-sanad yang sahih dan seterusnya. Maka inilah jawaban kita kepada mereka, dan jawaban lebih lengkap lagi. Maka dari jarak Nabi pada zaman itu sampai kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, maka ilmu-ilmu mereka sampai kepada kita dengan sanad. Seperti yang antum hafal di Sahih Al-Bukhari.
Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Yaman haddatsana Syu'bah haddatsana Abi Ishaq dan seterusnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi. Maka jawaban yang berikutnya adalah selain dari ilmu ini estafet diberikan dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'i, dari tabi'i kepada itba'ut tabi'in, juga dianugerahi oleh Allah agama ini dengan al-isnad. Apa itu al-isnad? Rantaian dari perawi-perawi hadis yang mana mereka masuk kepada ilmu hadis, bahwa perawi-perawi hadis ini nanti diperiksa bagaimana keadaan mereka. Disyaratkan harus mereka itu rawi yang sikoh agar diterima hadisnya. Maka dari penulis Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abul Yaman rawi yang sikoh, Abul Yaman meriwayatkan dari gurunya yang sikoh, dari gurunya kepada gurunya yang sikoh, sampai kepada tabi'i, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, maka hadis ini dinamakan hadis yang sahih. Maka dari sinilah kita mengetahui secara yakin bahwa hadis ini sahih sanadnya diamalkan. Hadis ini sahih sanadnya tentang pengharaman sesuatu diharamkan, dijauhkan. Maka kita meyakini akidah-akidah kita dan fikih-fikih kita, muamalah kita, semuanya kepada hadis-hadis yang bersumber dari sanad-sanad yang sahih. Maka para ulama di zaman dulu sangat mementingkan as-sanad. Maka dari yang paling dulu yang berbicara tentang sanad, berkata Muhammad ibn Sirin, kana fi zamanil awal lam yas'alu anil isnad, lam yas'alu anir rijal. Kata Muhammad ibn Sirin tabi'i yang hidup di zaman Al-Hasan Al-Basri, tabi'i mutawassit. Maka gurunya dia banyak dari sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Maka berkata Muhammad ibn Sirin, dulu di zaman kami kecil, maknanya di zaman para tabi'i kabir, lam yas'alu anil isnad, mereka meriwayatkan hadis tanpa mempertanyakan tentang sanad. Maka mereka mendapati waktu kecil di saat meriwayatkan hadis langsung qala Rasulullah, padahal mereka tabi'i kabir, bukan sahabi, tidak bertemu dengan Nabi. Walakin ba'da waqa'atil fitnah sammulana rijalakum. Namun setelah terjadi fitnah, yakni iftirakul ummah, ada kelompok dari Khawarij, dari kaum muslimin, ada kelompok dari Jahmiyah, ada kelompok dari Al-Jabriyah, dan ada kelompok dari Syiah Ar-Rafidhah. Mulai ada perpecahan ummah dari semenjak sahabat. Maka akhirnya berkata Ibnu Sirin, maka sekarang dibutuhkan untuk samulana rijalakum, mana sanadnya? Karena pada saat itu kaum muslimin sudah mulai terpecah. Ada salafi, ada ahli sunnah, dan terpecah ada syiah, pengikut Abdullah bin Sabah. Dan ada kelompok Khawarij yang membunuh Utsman dan membunuh Ali, seperti yang telah kita berikan Imran ibnu Hatton di antaranya. Maka begitupun selain dari Syiah dan Rafidhah, juga dari kelompok Jabriyah, seperti di hadis Imam Muslim nomor 1, bahwa di Irak, di Baghdad, telah mengaku rajul bernama Ma'bad al-Juhani, yang mana dia menafikan qadar. Fa'inal amr unuf, maknanya Allah tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari. Allah tidak mengetahui yang akan datang. Ilmu Allah hanya sampai hari ini seperti kita. Maka berkata Ibnu Umar di saat disampaikan oleh Yahya ibnu Ya'mur tabi'i dari Irak,
kalimhu au balighu anni Ibnu Umar bari'um minhu wa hum minna bura'a. Katakanlah Ibnu Umar berlepas diri dari ucapan orang mubtadi ini, dan mereka pun lebih benci kepada Ibnu Umar karena mengikuti sunnah. Orang ahlul bid'ah membenci sunnah. Maka di sini menunjukkan di zaman para sahabat, di zaman Ibnu Umar ada Ma'bad al-Juhani. Di zaman Syiah, di zaman Ali ada As-Sabaiyah, kelompok Yahudi yang memproklamirkan Syiah yang taklid buta kepada Ali radhiyallahu anhu ada di zaman Ali. Mengaku bahwa Ali adalah Rabb, dan mereka sangat gulu kepada Ali. Kelompok Syiah ada di zaman sahabat. Dan begitupun kelompok Al-Khawarij yang membunuh Utsman, hidup di zaman Utsman, di zaman sahabat. Maka Umar masih ada. Afwan, Umar sudah meninggal, Ali masih ada. Maksudnya di sini, pada zaman itu mulailah diperiksa sanad. Samulana rijalakum, kata Ibnu Sirin. Maka permasalahan ilmu isnad itu semenjak dulu sudah dipermasalahkan untuk dijadikan syarat diterimanya hadis. Maka oleh sebab itu Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj seperti ma'ruf bahwa dia orang yang pertama kali memeriksa hadis di Irak. Dan Syu'bah Ibnul Hajjaj dari gembong Itba'ut Tabi'in di Tabaqah yang ke-7. Maka dia hidup di zaman Imam Malik, di zaman Laits ibnu Sa'ad, di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Maka dia yang memeriksa rawi-rawi di Irak. Maka berkata kepada murid-muridnya, muhadditsun, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Ayo wahai murid-muridku, kita bergibah menyebutkan keburukan-keburukan rawi karena Allah. Kok bisa? Iya. Karena kalau Syu'bah diam, si fulan pendusta hadis, si fulan hafalannya rusak, si fulan hafalannya hancur, kemudian dibiarkan mereka meriwayatkan hadis, maka akan merusak hadis-hadis Nabi, akan memalsukan hadis Nabi, akan menyebutkan hadis yang bukan hadis karena hafalannya rusak. Maka mari wahai santri-santriku, kata Syu'bah, kita bergibah untuk Allah. Maka ini menunjukkan pemeriksaan sanad sudah ada sejak dahulu, sejak doeloe, saking dulunya. Maka di sini disebutkan oleh Syu'bah, si fulan kadzab, si fulan mudallis, si fulan sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak, si fulan matruk, hadisnya dibuang ke tong sampah, to the trash, dan seterusnya. Maka di sini mulai diperiksa ilmu hadis. Maka oleh sebab itu mengatakan al ulama tentang isnad, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwa ilmu isnad, ilmu rawi-rawi itu sangat penting, terutama bagi ahli hadis. Karena tanpa isnad, jika dia meriwayatkan misalnya seorang itba'ut tabi'in, qala Rasulullah, di zaman Imam Malik, di zaman Syu'bah, berkata Nabi, dari mana dia mendengar dari Nabi? Dia itba'ut tabi'in jauh. Masih dia bertemu dengan tabi'in. Dari tabi'in tidak bertemu Nabi, masih bertemu dengan sahabat. Dari sahabatlah baru ketemu Nabi. Fahim tum? Maka di sini disebutkan dari mana itba'ut tabi'in mengatakan, misalnya dari itba'ut tabi'in Sufyan Ats-Tsauri qala Rasulullah, atau berkata yang lebih turun Waqi' Ibnul Jarrah di Tabaqah yang ke-9 itba'ut tabi'in shagir, berkata Waqi' qala Rasulullah. Dari mana Waqi' mendengar? Maka di sini butuh kepada sanad, maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya, laulal isnad, jika seandainya tidak ada ilmu isnad, orang tidak mempelajari ilmu hadis, laqala man syaa ma syaa, akan berkata manusia tentang apa yang dia inginkan. Berkata Rasulullah, oh berkata Umar, oh berkata Abu Bakar, padahal dia tidak mengetahui ucapannya benar atau salah. Maka oleh sebab itu ilmu isnad, yakni ilmu hadis, adalah ilmu yang agung, karena dia bisa memastikan ini hadis yang sahih atau ini hadis yang dhaif. Maka disebutkan juga tentang isnad, ilmu isnad, ilmu yang sangat penting,
Kaifa yartaqi rajul bila sulam? Maka orang yang tidak memahami ilmu isnad, maka bagaimana dia akan naik kepada tingkat yang kedua, loteng, tanpa tangga? Bisa naik loteng tingkat 16. Antum misalnya masuk hotel, nomor hotelnya 250. Di mana ini Pak? Di tingkat 4. Kemudian tidak ada tangga. Gimana cara naiknya? Pakai lift? Nggak ada lift. Pakai tangga? Nggak dibikin tangga. Capek. Terus ya udah lompat. Bisa apa tidak? Dari titik dia jumping, loncat ke tingkat yang keempat. Sekitar misalnya tingkat pertama 3 meter kali 4, 12 meter. Bisa dia lompat 12 meter. Masuk ke kamarnya. Jawabnya tidak. Itulah kepentingan al-isnad. Maka al-isnad, laulal isnad kama yartaqi satah bila sulam. Maka jika tidak ada ilmu isnad, bagaimana orang mau naik ke tingkat 2, ke tingkat 3 dari rumahnya tanpa tangga? Maka dia akan melompat, tidak mampu. Nah, itulah ilmu isnad. Maka ilmu isnad yang merupakan ilmu hadis, ilmu yang sangat mulia. Maka dari sanad-sanad yang kita pelajari, kita mengetahui hadis ini sahih dan hadis ini dhaif. Caranya bagaimana? Belajarlah ilmu hadis. Belajarlah ilmu yang akan kita pelajari sekarang. Lalu bagaimana cara belajar ilmu hadis? Kita mulai mendekati kepada pelajaran kita. Mempelajari ilmu hadis banyak cabang-cabangnya. Pertama, ilmu mustalahil hadis. Dan ilmu mustalahil hadis seperti kitab yang kita pelajari Matan al-Ajrumiyah dan yang lainnya, yang membedakan ini hadis sahih apa definisinya, contohnya. Ini hadis dhaif apa definisinya dan contohnya. Ini hadis hasan apa definisi dan contohnya. Ini hadis bla bla bla. Kemudian setelah memahami ilmu mustalah, aku tahu nih apa definisi hadis sahih dan dhaif, apa definisi hadis muallaq, apa definisi hadis syadz, apa definisi hadis maqlub, apa definisi hadis muttarib, apa definisi hadis mursal al-jali wal mursal khafi. Aku tahu semuanya. Taib. Lalu ilmu ini cukup? Tidak. Itu hanya istilah saja. Sehingga antum maknanya memahami di saat para ulama mengatakan qala Imam At-Tirmidzi kepada sanad hada haditsun hasan. Faham maknanya. Au hada haditsun dhaif, au hada haditsun munqati'. Kalian memahami makna itu saja. Namun bagaimana cara kalian bisa seperti misalnya para ulama Syekh Al-Albani, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan ulama yang sebelumnya Ibnu Hajar dan yang lainnya menghukumi hadis, juga dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya ilmu rijal, dan ini dari yang paling penting. Bagaimana mempelajari ilmu rijal? Padahal mereka sudah pada meninggal rahimahumullah. Maaf kita bilang rahimahumullah, ada yang rawi thiqah, ada yang rawi dhaif. Ada yang rawi matruk, namun rahimahumullah, insyaallah mereka kaum muslimin meskipun dhaif sanadnya. Maka di sanad-sanad itu ada yang rawi dhaif, ada yang rawi thiqah, ada yang rawi saduq. Dipelajari. Bagaimana mempelajarinya? Rawi-rawi itu ada ribuan. Gurunya Imam Al-Bukhari aja 1000. Bagaimana dengan gurunya? Kelompok itba'ut tabi'in yang kecil, itba'ut tabi'in yang besar, kelompok tabi'in kecil, tabi'in yang besar. Maka disinilah perjuangan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis. Maka dia akan mempelajari ilmu hadis setelah mengetahui mustalah hadis, mengetahui tipe-tipe dari hadis, jenis-jenis hadis. Kedua, mereka mempelajari para ulama ahlul hadis ilmu rijal, dan ilmi yang paling susah dari yang lainnya karena butuh kepada pengetahuan pertama orang ini bagaimana keadaannya. Orang ini hidup 1000 tahun sebelum kita. Kita menghukumi misalnya rawi, siapa?
Misalnya dari para rawi-rawi yang dhaif, dari kelompok tabi'in misalnya. Siapa yang diinginkan misalnya? Misalnya rawi Abu Ishaq As-Sabi'i imam, namun dia mudallis. Bagaimana tarikhnya dia? Dia hidup di zaman tabi'i dengan mempelajari kitab-kitab tarikh. Lalu bagaimana bisa menghukumi si fulan sahih, si fulan dhaif, si fulan saduq hasanul hadis? Itulah dari pelajaran kita yang berikutnya selain ilmu rijal, ilmu al-jarhi wa ta'dil. Dan sekarang barulah nyambung dengan pelajaran kita dari ucapan kita tadi yang panjang dan lama sebagai muqaddimah, bahwa ilmu yang kita pelajari sekarang ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu yang sangat penting. Bagaimana kita bisa merangkum dari ucapan ulama yang akan kita hukumi. Kita membaca Sunan Abi Dawud, di sanadnya ada Abdullah misalnya Ibnu Lahiyah. Maka bagaimana kedudukan rawi ini? Dilihat, ada orang yang memujinya dari terdahulu, ada orang yang mendhaifkannya, ada yang menceritakan bahwa maktabahnya terbakar. Maka sudah. Dan begitupun rawi Risdin Ibnu Sa'ad. Mahaluh disebutkan ada ulama yang menjarah keras bahwa dia hafalannya sangat very bad, sangat rusak, matruk, ditinggalkan hadisnya. Namun ada juga ulama yang mengatakan layinul hadis, dia hadisnya yalah sedikit di bawah saduq, dhaif, ringan. Maka bagaimana yang rajih? Maka di sini kita butuh kepada ilmu al-jarhi wa ta'dil. Dan sekarang kita sudah mulai mengkerucutkan pelajaran kita sekarang dari muqaddimah ini. Maka pelajaran pada hari ini, pelajaran membahas tentang kitab Tahdhibut Tahdhib karya Ibnu Hajar, dan juga At-Taqrib karya Ibnu Hajar, At-Taqribut Tahdhib, yang mana kitab ini kitab yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan dari kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ar-Rijal. Masih ada waktu adzan? Masih. Baik. Maka kita masuk sekarang kepada siapa penulis kitab Tahdhibut Tahdhib dan At-Taqrib ini, dan bagaimana kitab ini mungkin di pelajaran yang akan datang nanti kita bahas. Maka kita tutup pelajaran kita dengan siapa penulis dua kitab yang akan kita pelajari ini. Maka penulis ini bernama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini yang masyhur di dalam pendengaran kita. Maka dia adalah seorang imam al-hafidh yang mana namanya adalah Ahmad Ibnu Ali. Panjang, cuman cukup. Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, agar jelas di mana dia berasal, dari qabilah Al-Asqalani Al-Kinani di Mesir. Maka dia bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau hidup di tahun antara 600 sampai 700 Hijriyah. Maka inilah dari penulis kitab yang masyhur dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Dan beliau dari ulama ahli sunnah, bukan ahlul bid'ah. Meskipun ada beberapa dari pendapat beliau yang ditambih oleh para ulama di Fathil Bari berbicara tentang sifat sedikit, itulah dari manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. The human is not perfect, the perfect is just Allah. Maka manusia tidak ada yang sempurna hanya Allah. Maka berapa dari a'imah yang terkena sedikit pemikiran namun tetap diterima kitabnya, dan telah ditambih oleh para ulama di Fathil Bari dari takwilat Ibnu Hajar yang dalam permasalahan asma wa sifat
mentakwilkan dari beberapa sifat-sifat Allah, namun dia tetap dalam keadaan ahlu sunnah. Tidak kita seperti Haddadiyun, yang mana kelompok Al-Haddadiyah mereka membakar kitab Fathul Bari, membakar kitab Imam An-Nawawi, membakar kitab Imam Ibnu Taimiyah, padahal ulama ahli sunnah. Namun mereka mengatakan punya kesalahan. Jadi ulama besar yang punya kesalahan tetap diharamkan kitabnya. Iya, dipikirnya dia paling baik sedunia. Alhasil dibakar kitab Fathul Bari, dibakar kitab-kitab semua termasuk ini oleh mereka Al-Haddadiyah, tidak boleh dibaca. Maka kita di sini dalam keadaan insaf, di mana kitab beliau sangat bermanfaat dan beliau mempunyai kekurangan karena beliau manusia. Maka dari guru-guru beliau yang belajar dengan beliau, barakallahu fikum, banyak sekali. Di antaranya Asy-Syaikh Ibrahim Ibnu Ahmad At-Tanuhi. Maka dia belajar Sahih Al-Bukhari dan Sahih At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Muwatta Imam Malik dan yang lainnya. Dan dari gurunya juga yang masyhur adalah Al-Haythami, yang mana dia mendengar kitab darinya Zawaid dari Majma' Az-Zawaid, karena Al-Haythami penulis kitab Majma' Az-Zawaid. Maka di sini menjadi pendalilan dari dulu para ulama mengajarkan kitab yang dia tulis. Jadi jangan sewot jika di antara kalian ada dai atau ustadz mengajar kitab yang dia tulis. Orang lain mengajar kitab karya Syekh Fulan. Lah ini kok ngajar dari kitabnya? Tidak apa-apa kalau memang dia mumpuni ilmunya dan bertanggung jawab atas apa yang dia tulis, tidak apa-apa. Dan dulu para salaf, dari mana Sahih Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari mengajar kitabnya Sahih Al-Bukhari. Imam Malik mengajar kitabnya Al-Muwatta, hasil dari karyanya. Dan begitu pun Syekh kami Mukbil mengajari kitab kepada kami Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, ataupun As-Sahih Al-Musnad fi Asbabi An-Nuzul dan yang lainnya dari hasil karyanya. Dan begitu pun para ulama di zaman dulu. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar belajar dengan Ali ibni Abi Bakar Al-Haythami dari kitabnya Majma' Az-Zawaid. Dan juga dari gurunya Umar ibnu Ruslan Al-Bulkini. Dan dia membaca kitabnya Al-Amali As-Sabbi dan yang lainnya, Al-Amali Ad-Dabbi dan yang lainnya, Al-Juz' Ats-Tsani wal Ishrun, dan juga membaca dari kitab-kitab karya mereka. Dan begitu pun belajar dari Ibnu Jama'ah. Dan dari murid-muridnya, karena waktu tidak mendukung, dari murid-muridnya yang paling atau dari guru-gurunya yang masyhur juga Al-Iraqi. Yang mana Al-Iraqi di sini yang dia mengambil ilmu dari mustalah hadis. Dan Imam Al-Iraqi mempunyai kitab yang banyak di ilmu hadis. Alfiyah dari Al-Iraqi juga dia tulis. Dan dari murid-murid yang masyhur dari murid Imam Ibnu Hajar adalah Al-Busiri. Dan Al-Busiri banyak sekali kitab-kitabnya. Dan begitu pun dari muridnya As-Sakhawi di Mesir. Dan juga yang lainnya. Maka inilah keadaan Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mana beliau di sini menulis kitab yang berhubungan dengan pelajaran kita, Tahdzibut Tahdzib, dan kitab Taqribut Tahdzib, dan yang lainnya. Adapun insyaallah penjelasan kitab, apa kitab yang akan kita pelajari ini, Tahdzibut Tahdzib dan At-Taqrib, maka insyaallah di pelajaran yang akan datang, karena sudah adzan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi.